Mata Lin Bai melebar ketika dia mendengar kata-kata Sai Lao. Bagaimana situasinya? Apa yang memperhatikan tubuh? Melihat mata bodoh Lin Bai, Sai Lao menghela nafas. Aku tahu itu normal bagi seorang pria untuk mencintai seorang wanita, tetapi itu harus dikendalikan. Hanya lord-lord saja yang terlalu tidak pengertian. Bahkan tubuh orang percaya tidak bisa membiarkannya menyia-nyiakannya seperti ini. Sai Lao hanya menghela nafas, dan kemudian dia menjadi lebih bertekad untuk memberitahu Qin Yichen tentang masalah ini. Tidak ada. Aku terlalu lelah untuk terbang di langit. Kata-kata Lin Bai tulus. Lagi pula, dia baru saja belajar menggunakan energi spiritual, sama seperti dia belajar berjalan. Jika dia harus terus berjalan, tidak bisakah dia lelah? Sai Lao tertegun sejenak, lalu menghela nafas dengan emosi. Sepertinya Lord of Light tidak salah paham dengan orang itu dan sangat melindunginya. Sai Lao tampak seperti bisa melihat menembus debu merah. Dia membawa tangannya di punggungnya, dan hanya memusatkan pikirannya untuk berjaga-jaga terhadap sesuatu yang aneh terjadi pada Lin Bai. Kata-kata Lin Bai mengingatkannya pada istrinya yang sudah lama meninggal. Siapa yang tidak dari cinta keduanya, sampai kepala putih menempel satu sama lain. Lin Bai merasa geli dengan kata-kata Sai Lao. Perisai macam apa ini? Saya hanya melakukan sesuatu sesuai perintah Qin Yichen. Bagaimanapun, kesetiaan saya adalah Qin Yichen, bukan kuil penguasa cahaya. Tidak terlalu banyak untuk membodohi mereka dengan beberapa kata. Qin Yichen membiarkannya memasuki kuil penguasa cahaya, dan yang paling penting adalah menyembunyikan hubungannya dengan Qin Yichen. Sekarang adalah kesempatan untuk mencegah orang-orang ini memikirkannya lagi. Lin Bai tampak serius. Aku bersumpah pada kuil penguasa cahaya bahwa aku tidak bersalah. Jika tidak, maka aku tidak akan pernah melihat penguasa cahaya, dan aku tidak akan pernah dilahirkan kembali. Setelah mengucapkan sumpah ini, Sai Lao melirik Lin Bai dan menghela nafas panjang. Melihat butiran keringat yang masih keluar dari dahi Lin Bai, Sai Lao sepertinya melihat semuanya. Tuan Guangzhou sangat beruntung. Gadis keras kepala yang bisa menikah dan pulang adalah akumulasi kebajikan dalam kehidupan sebelumnya. Lin Bai melihat ekspresi di wajah Sai Lao, dan menjadi semakin tidak bisa berkata-kata. Ini adalah ekspresi wajahnya yang dia tidak akan percaya, tidak peduli apa yang dia katakan. Dia hanya berhenti menyebutkan ini, dan memandang Zhao Wuling, yang berdiri di depan para murid penguasa cahaya, dan Lin Bai bersemangat untuk sementara waktu. Inilah yang dia inginkan. Menghadapi begitu banyak lawan sendirian, tetapi tanpa rasa takut sedikit pun, seolah-olah lebih banyak lawan adalah domba yang harus disembelih. Zhao Wuling menjepit jarinya, berpikir terus-menerus di dalam hatinya. Penguasa cahaya mengirim Lin Bai untuk mengikutiku, dan tujuan ini pada pandangan pertama tidak sederhana. Mungkin kali ini adalah ujian penguasa cahaya atas saya. Saya ingin melihat apakah saya telah meninggalkan latihan saya dalam 3 tahun terakhir. Dan apakah saya telah berkonsentrasi mempelajari latihan yang diajarkan oleh penguasa cahaya di masa lalu hampir 1 bulan? Karena ini masalahnya, maka kamu tidak bisa menyembunyikannya. Kamu harus menunjukkannya kepada penguasa cahaya. Ketika Zhao Wuling memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Niat bertarung yang mengamuk membara di hatiku. Pagi ini, dia diabaikan oleh Lord Guangzhou, dan dia bahkan tidak mendapat bagian dari anggur pernikahan Lord Guangzhou. Sekarang saatnya untuk tampil baik untuk membuktikan bahwa dia tidak malas, dan telah bekerja keras menuju tujuan kesetiaan kepada penguasa cahaya. Sekarang adalah saat yang kritis untuk membuktikan bahwa dia tidak malas atau malas, dan biarkan Lord Light mengerti bahwa dia sangat setia. Zhao Wuling diam-diam mengirim transmisi suara ke lebih dari 30 orang yang mengikuti. Kamu harus memberiku kesempatan ini untuk tampil. Ketika aku mendapatkan kualifikasi untuk meminum anggur pernikahan Tuhan, aku pasti akan membawa kalian semua secara diam-diam. Orang ini Zhao Wuling dapat dikatakan memiliki pikiran yang sangat aktif. Sekarang ada begitu banyak binatang guntur. Dia dapat menghancurkan semuanya dengan satu gerakan. Berita menyebar, dan pemusnahan binatang guntur dengan lebih dari 30 pengikut benar-benar 2 tingkat kekuatan. Zhao Wuling sekarang memiliki kekuatan ini, jadi tentu saja dia harus tampil baik. Orang-orang di belakang Zhao Wuling tidak bermaksud untuk membantah, dan mereka juga tahu bahwa bahkan jika mereka mengambil beberapa binatang guntur untuk dibunuh, tampaknya itu tidak akan dianggap sebagai kontribusi besar, dan itu tidak akan dipromosikan. Memberikannya kepada Zhao Wuling adalah cara terbaik bagi mereka untuk bercampur ke dalam perjamuan. Saudara Zhao, mengapa kita tidak mencari alasan untuk menyelinap masuk? Hei, kamu terlalu jelas. Jika aku mengatakannya, kakak Zhao akan disalahkan karena melupakan pertemuan pra-pertempuran. Bukankah kamu lebih jelas? Kita tidak bisa berpura-pura mabuk dan menerobos masuk. Sekelompok orang percaya Lord of Light menghadapi semakin banyak binatang guntur di lapisan awan guntur. Mereka tidak hanya tidak merasakan tekanan, tetapi mereka mulai merencanakan bagaimana masuk ke perjamuan di mana Qin Yichen tidak ada. Binatang guntur berkumpul semakin banyak, dan Zhao Wuling masih menunggu. Ketika binatang guntur ini berkumpul lebih banyak, mereka akan musnah. Hanya dengan cara ini Zhao Wuling dapat memastikan maksimalisasi eksploitasi militernya.
Ada sekitar 10.000 Thunder Beast, tapi itu tidak cukup. Zhao Wuling masih menunggu dengan sabar, dan Lin Bai, yang berada di sampingnya, sangat emosional. Dia telah melihat kekuatan menakutkan Qin Yichen dan tahu bahwa binatang guntur ini hanyalah semut di mata Qin Yichen. Tetapi sekarang, di depan para penganut Lord of Light, identitas dan status seperti apa binatang guntur ini? Bisakah Anda memusnahkan binatang guntur ini seperti yang dilakukan Qin Yichen? Ini adalah cara terbaik untuk memahami kekuatan kuil Dewa Cahaya. Hanya dengan satu pandangan, Lin Bai dapat menetapkan tujuan kultivasi pertamanya dan menjadi orang percaya yang memenuhi syarat dari Lord of Light. Setidaknya memenuhi syarat dalam kekuatan. Semua ini adalah pilihannya sendiri, dan Qin Yichen secara alami mengatakan kepadanya bahwa dengan metode kultivasi energi spiritual, tingkat kultivasi lambat untuk meningkat, dan perlu waktu untuk tumbuh. Dibutuhkan banyak waktu untuk menjadi sekuat orang percaya di kuil penguasa cahaya. Ini juga merupakan tujuan dari latihan pertamanya. Dengan binatang guntur yang mengepung semua orang, Zhao Wuling juga kehilangan ide-ide mewah itu. Dengan begitu banyak binatang guntur, metode yang paling mudah adalah membunuh mereka secara langsung dengan kekuatan iman. Lagi pula, tujuan utama dari perjalanan ini adalah untuk menangkap Raja Binatang Guntur dan berbaris. Mempromosikan kekuatan kuil penguasa cahaya adalah hal utama. Zhao Wuling menarik napas dalam-dalam, dan kemudian melihat ke langit. Di matanya, cahaya kemasan gelap muncul. Binatang guntur di luar tiba-tiba berhenti sejenak, hanya untuk melihat awan guntur yang gelap dan besar datang dengan tenang. Saat awan petir hitam menghilang, seekor binatang guntur besar melangkah maju. Petir menyambar di sekujur tubuhnya, terlihat sangat luar biasa. Itu menatap Zhao Wuling tidak jauh, dan ada suara tebal di antara guntur dan kilat. Siapa kamu? Mengapa kamu bergegas melalui awan petir? Lord Thunder Beast memerintahkanmu untuk mundur. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pernyataan ini membuat Zhao Wuling tertegun sejenak, dan kemudian dia tertawa. Dia melihat orang-orang percaya di sampingnya, dan menepuk bahu seseorang. Apakah kamu baru saja mendengarnya? Orang-orang ini tidak melucuti senjata dan menyerah, berani memprovokasi kita,